Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oleh Sarani. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya mengenai soal-soal daripada UTS mata kuliah Enterprise Resource Planning. Baiklah, jika diketahui untuk memproduksi barang D diperlukan bahan baku A, B, dan C, di mana kondisi keperluan dan karakteristik setiap bahan baku tersebut adalah sebagai berikut ini. Di mana untuk membuat barang D diperlukan bahan baku yaitu barang C dan barang B. Dibutuhkan 2 barang B dan dibutuhkan 1 barang C. Untuk membuat barang C sendiri ini diperlukan 2 barang A. Untuk soalnya sendiri, yang pertama ada jelaskan manfaat implementasi ERP pada suatu perusahaan dan berikan contoh pada perusahaan telah menerapkan ERP. Yang kedua, jelaskan setidaknya 3 variabel input yang harus diperhatikan dalam mengelola MRP. Yang ketiga, jelaskan 2 langkah awal yang harus ditentukan dari 4 langkah utama untuk mengelola MRP. Dan yang soal keempat adalah untuk masing-masing bahan baku A, B, dan C, tentukan nilai-nilai nettingnya, loadingnya, offsettingnya, dan explosionnya, serta jelaskan kesimpulan daripada soal nomor 1. Baiklah, untuk soal yang pertama itu ya jelaskan manfaat implementasi ERP pada suatu perusahaan dan berikan contoh pada perusahaan yang telah menerapkan ERP sendiri. Jadi manfaatnya itu dengan menggunakan ERP, perusahaan bisa mengelola berbagai proses bisnis, mulai dari operasi, produksi, hingga distribusi dengan manajemen yang lebih baik. Dengan menerapkan ERP juga, perusahaan bisa mengintegrasikan seluruh departemen atau divisi yang ada di perusahaan ke dalam satu sistem komputer. Jadi pegawai dari masing-masing departemen atau divisi dapat mengelola data secara real time sehingga data yang telah dikelola itu bisa dilihat oleh pegawai dari divisi lain selama memiliki akses. Kemudian, jadi perusahaan ini bisa memantau beberapa proses sekaligus tanpa membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak. Jadi manfaat lainnya adalah perusahaan bisa membuat biaya operasional lebih efisien karena kebutuhan-kebutuhan dalam perusahaan sudah dibuat atau direncanakan, sehingga perusahaan hanya mengeluarkan uang sesuai kebutuhan tersebut. Sebagai contohnya itu, PT Indofood sendiri sudah menggunakan SAP Service dengan mengadopsi SAP R/3 versi 4.6C dalam mengelola inventory gudang agar jumlah yang ada pada gudang itu seminimal mungkin. Tentunya hal ini membuat perusahaan bisa memantau beberapa proses sekaligus, yaitu proses produksi plants tiap divisi di mana tiap ketersediaan bumbu untuk segala varian mie instan harus terpenuhi dan mengintegrasikannya dengan inventory gudang di mana di gudang sendiri seluruh isi gudang itu harus ada seminimal mungkin. Yang kedua, jelaskan setidaknya 3 variabel input yang harus diperhatikan dalam mengelola MRP. Jadi 3 variabel input tersebut adalah yang pertama jadwal induk produksi atau master production schedule yang merupakan suatu rencana produksi yang menggambarkan hubungan antara kuantitas setiap jenis produk akhir yang diinginkan dengan waktu penyediaannya. Yang kedua adalah struktur produk atau product structure record and bill of material merupakan kaitan antara produk dengan komponen penyusunnya, di mana informasi yang dilengkapi untuk setiap komponen itu meliputi jenis komponen, jumlah yang dibutuhkan, dan tingkat penyusunannya. Yang ketiga itu adalah status persediaan atau inventory master file atau inventory status record, menggambarkan keadaan dari setiap komponen atau material yang ada dalam persediaan yang berkaitan dengan jumlah persediaan yang dimiliki setiap periode, kemudian jumlah barang dipesan dan kapan akan datang, serta waktu ancang-ancangnya dari setiap bahan. Untuk soal ketiga, itu jelaskan 2 langkah awal yang harus ditentukan dari 4 langkah utama mengelola MRP. Jadi 2 langkah awal yang harus ditentukan sendiri dari 4 langkah utama itu adalah netting dan loading. Di mana netting merupakan proses penentuan kebutuhan bersih yang diperlukan dengan menggunakan rumus kebutuhan bersih merupakan kebutuhan kotor yang dikurangkan dengan persediaan. Sementara itu, untuk loading merupakan proses penentuan ukuran pemesanan untuk memenuhi kebutuhan bersih untuk satu atau beberapa periode sekaligus, sehingga bisa meminimalisir persediaan. Terdapat banyak cara untuk menentukan jumlah lot, yaitu dengan metode load for load atau L for L, metode fixed period requirement atau FPR, metode fixed order quantity atau FOQ, dan metode economic order quantity atau EOQ. Baiklah, jadi untuk kondisi bahan baku D, untuk memproduksi tadi, di mana ketentuannya pencarian nilai loading bahan baku D menggunakan fixed period requirement dengan intuisi lot sebesar 4 bulan dan lead time 1 bulan. Jadi bisa kita lihat ada kebutuhan kotornya itu pada
periode bulan pertama itu 10, bulan kedua 15, bulan ketiga 20, bulan keempat 15, bulan kelima 28, bulan keenam 15, bulan ketujuh 20, dan bulan ke-8 23. Di mana persediaan di tangan sendiri ada 28. Sementara untuk jadwal penerimaan persediaan itu pada bulan ketiga sebesar 20. Jadi untuk persediaan di tangan, setelah dikurangkan kebutuhan kotor bulan pertama tinggal 18, setelah dikurangkan kebutuhan kotor bulan kedua tinggal 3, kemudian dikurangkan kebutuhan kotor bulan ketiga tinggal 3. Sementara untuk bulan keempat, 5, 6, 7, dan 8 sendiri karena persediaan di tangannya kurang, jadi persediaan setelah dikurangkan kebutuhan kotor itu persediaan di tangannya kosong. Jadi kebutuhan bersihnya itu diperlukan 12 untuk bulan keempat, kemudian 28 untuk bulan kelima, 15 untuk bulan keenam, 20 untuk bulan ke-7, dan 8 untuk bulan 23. Untuk lead time sendiri adalah 1 bulan, artinya offsetting-nya disetting 1 bulan sebelum kebutuhan bersih. Jadi jika bulan 4 artinya offsetting-nya bulan ketiga, bulan 5 artinya offsetting-nya bulan keempat, dan seterusnya. Kalau bahan baku sendiri kita akan mencarinya menggunakan FPR atau Fixed Period Requirement, di mana tadi sudah kita tentukan kebutuhan bersih daripada bahan baku D ini. Untuk ukuran lotnya sendiri artinya 40 dan 78, di mana persediaannya sendiri 40 karena lot tadi sudah dipesan 40. Kemudian pada bulan kedua tidak ada kebutuhan bersih, pada bulan ketiga ada 12 kebutuhan bersih, jadi dikurangkan tinggal 28. Pada bulan 4 itu ada 28 diperlukan, jadi kosong posisinya sekarang. Sementara untuk bulan kelima kita pesan lagi 78. Jadi setelah dikurangkan 15, sisa persediaan tinggal 63, dikurangkan lagi 20 pada bulan ke-6, sisa 43, dikurangkan lagi 20 pada bulan ke-7 tinggal 23, dan pada bulan 8 23, jadi persediaannya kosong sekarang. Untuk jumlah netting sendiri kita jumlahkan seluruh kebutuhan bersih. 12 ditambah 28, ditambah 15, ditambah 20, ditambah 20, ditambah 23, sama dengan 118. Untuk selanjutnya adalah kondisi bahan baku B. Untuk pencarian loading bahan baku B itu menggunakan metode fixed order quantity dengan menentukan lot dengan nilai intuisinya 20, sementara untuk lead time-nya 2 bulan. Jadi untuk kebutuhan kotornya merupakan ya untuk kebutuhan kotornya merupakan offsetting daripada bahan baku D tadi. Kita taruh di kebutuhan kotor untuk kondisi B, di mana ini kan 2B. Untuk produksi bahan bakunya untuk menjadikan barang D. Jadi kita kalikan 2, kebutuhan kotornya itu 24, 56, 30, 40, dan 46. Sementara persediaan di tangan itu adalah 18. Untuk jadwal penerimaannya itu ada bulan kedua itu 10, bulan keempat itu 10, dan bulan ke-6 itu 20. Jadi setelah kita hitung-hitung, persediaan di tangan itu tinggal menjadi 28 setelah kita tambahkan dengan jadwal penerimaan 10 di bulan kedua. Ketika bulan ketiga kita kurang dengan 24, jadi jumlah persediaan di tangan tinggal 4. Pada bulan keempat itu kita kurangkan 5, 6. Jadi kosong jumlah persediaannya karena kurang. Jadi kita butuh kebutuhan bersih sebesar 42. Begitu juga di bulan kelima, karena kosong kita memerlukan 30. Untuk bulan ke-6 sendiri ada masuk jadwal penerimaan sebanyak 20 buah, tetapi masih kurang, jadi kita butuh kebutuhan bersihnya 20. Sementara untuk bulan ke-7 itu 46. Nah, di sini kan lead time-nya adalah 2 bulan, jadi di offsetting-nya disetting 2 bulan sebelum kebutuhan bersih, di mana untuk kebutuhan bersih pada bulan keempat itu setting pada bulan kedua sebanyak 42. Untuk bulan kelima kebutuhan bersihnya ada 30, di setting offsetting-nya di bulan ketiga, dan seterusnya. Untuk lot bahan baku B menggunakan FOQ atau Fixed Order Quantity, di mana tadi kebutuhan bersihnya kita taruh kembali di sini, ada 42, 30, 20, dan 46. Jadi kita lihat seperti soal sebelumnya dengan intuisinya 20. Jadi di sini kita buat 20 tambah 20 tambah 20 sama dengan 60 di persediaannya. Kemudian kita pada bulan kedua, bulan ketiga tidak ada kebutuhan bersih, jadi tetap 60. Pada bulan keempat kebetulan ada 42 kebutuhan bersih, jadi ketika dikurangkan sisa persediaannya tinggal 18. Kemudian pada bulan kelima kita pesan lagi lotnya 20. Jadi totalnya itu ada 38, cuman kita kurangkan dengan kebutuhan bersihnya di atas 30. Jadi sisanya itu 8 untuk persediaan.
Pada bulan ke-6 juga kita pesan kembali 20, jadi ditambahkan yang persediaan itu 28, tapi ketika dikurangkan dengan kebutuhan bersih, sisanya tinggal 8. Begitu juga pada bulan ke-7 kita pesan 2 lot 20. Jadi 40 ditambahkan 8 itu 48, ketika kita kurangkan dan kebutuhan bersih 46, sisanya 2 persediaan di tangan. Bulan 8 sendiri tidak ada kebutuhan bersih, jadi sisa persediaannya tinggal 2. Untuk jumlah nettingnya kita tambahkan 42, 30, tambah 20, tambah 46. Jadi jumlahnya 138. Untuk kondisi bahan baku C, pencarian nilai loading bahan baku C menggunakan lot for lot dengan lead time 1 bulan. Jadi kita lihat kebutuhan kotornya itu 12, 28, 15, 20, dan 23. Di mana jadwal penerimaannya itu ada pada bulan ketiga, keempat, dan ke-6 sebesar 80, 10, dan 20. Dengan persediaan di tangannya kosong, tidak ada persediaan di tangan. Jadi ketika pada bulan ketiga dibutuhkan 12 kebutuhan, sementara dengan jadwal penerimaan di tangannya penerimaan persediaan itu ada 8, kita kurangkan saja 12 kurang 8 yaitu 4. Jadi kebutuhan bersihnya 4 karena kebetulan persediaannya nggak jadi kosong karena kurang. Begitu juga pada bulan keempat ada 10, kita 28 dikurangkan 10 tinggal 18, artinya kita butuh 18 kebutuhan bersih lagi. Untuk kebutuhan bulan 5 kebetulan tidak ada jadwal penerimaan persediaan yang masuk, jadi langsung 15 saja kita taruh di kebutuhan bersih. Untuk bulan ke-6 itu 20 masuk, 20 yang kebutuhan kotornya jadi 0 kebutuhan bersihnya. Karena jadwal penerimaan persediaan dengan kebutuhan kotornya kebetulan sama. Untuk bulan ke-7 sendiri kebutuhan kotornya 23, sementara persediaan di tangan kosong jadi kebutuhan bersihnya 23. Untuk lead time-nya tadi 1 bulan, jadi untuk kebutuhan bersih pada bulan ketiga, offsetting-nya itu pada bulan kedua. Untuk kebutuhan bersih di bulan keempat, offsetting-nya itu di bulan ketiga, dan seterusnya. Jadi kita load bahan baku C ini menggunakan metode load for load, di mana kita lihat kebutuhan bersihnya seperti yang tertera di tabel sebelumnya, kita taruh kembali di tabel ini. Untuk load per load sendiri artinya jumlah load yang dipesan itu sama dengan kebutuhan bersih. Jadi ketika butuh kebutuhan bersihnya 4, ya sudah kita pesan 4. Ketika kebutuhan bersihnya 18, kita pesan 18. Begitu juga pada bulan kelima, kita butuh 15, kita pesan 15. Bulan ke-7 kita butuh 23, kita pesan 23. Jadi persediaannya selalu kosong karena jumlah load yang kita pesan sama dengan kebutuhan bersih yang kita butuhkan. Jadi untuk jumlah nettingnya sendiri kita tambahkan seluruh kebutuhan bersih 4, 18, 15, dan 23. Jadi jumlah nettingnya 6. Untuk kondisi bahan baku A, di mana rata-rata kebutuhan dalam 8 bulan tersebut sebesar 450 unit dengan biaya pemesanan sebesar 2.000 per pesan dan biaya penyimpanan sebesar 2.500 per unit atau per periode. Dengan penentuan loading bahan baku A menggunakan metode EOQ dengan lead time 1 bulan. Jadi kita offsetting daripada bahan baku yang sebelumnya, bahan baku yang akan dibuat oleh bahan baku A ini, kita taruh di kebutuhan kotor, di mana di sini kita dapatlah ada 8, 36, 30, dan 46 ini. Pada bulan kedua, ketiga, keempat, dan keenam. Untuk jadwal penerimaannya sendiri, pada bulan ketiga itu ada 15, pada bulan keenam itu ada 20, dengan persediaan di tangan sebesar 22. Jadi ketika bulan 1 tidak ada kebutuhan kotor, persediaan di tangannya tetap 22. Ketika bulan kedua itu ada 8, kita kurangkan saja 22 dikurang 8, tinggal 14 persediaan di tangan. Dan pada bulan ketiga ternyata masuk jadwal penerimaan persediaan. Jadi kita tambahkan 14 tambah 15, kita kurangkan 36, kebetulan kurang, jadi persediaannya kurang. Jadi kita butuh kebutuhan bersih sebesar 7. Begitu juga pada bulan keempat, karena tidak ada persediaan di tangan, jadi langsung saja kita butuh 30. Bulan kelima tidak ada kebutuhan kotor. Bulan keenam kebetulan jadwal penerimaannya masuk sebesar 20. Sementara kebutuhan kotornya 46, jadi masih kurang 26 lagi untuk kebutuhan bersihnya. Dengan lead time-nya 1 bulan. Jadi ketika bulan 3 itu kebutuhan bersihnya di pesan bulan 3 sebanyak 7 buah, artinya di offsetting-nya dipesan bulan keduanya atau 1 bulan sebelumnya. Begitu juga untuk kebutuhan bersih bulan keempat, dipesan untuk offsetting-nya bulan ketiga, dan kebutuhan bersih bulan ke-6, offsetting-nya itu pada bulan kelima. Bahan baku A sendiri menggunakan EOQ atau Economic Order Quantity. Jadi dengan rumus EOQ yang ada, akar 2 dikali D dikali K per H, di mana untuk D sendiri itu jumlah rata-rata kebutuhan dalam 4 bulan yaitu 450 unit.
dan itu K-nya itu adalah biaya pemesanan, dan H-nya itu adalah biaya penyimpanan. Jadi 2 dikali 450, dikali 2000, dikali 2500, diakarkan hasilnya dapat 27. Jadi untuk ukuran lotnya sendiri 27. Jadi setelah kita taruh lagi kembali kebutuhan bersihnya, kita kebutuhan lotnya 27, kita pesan pada bulan pertama, tidak ada kebutuhan bersih pada bulan kedua, jadi persediaannya tetap 27, 27. Di bulan ketiga ternyata ada kebutuhan bersih 7, kita kurangkan 27 kurang 7 tinggal 20 persediaan. Kita pesan kembali pada bulan 2 bulan 4 sebesar 27. Jadi 27 ditambah 20 itu 47 dikurang 30 sisanya 17. Kemudian pada bulan 5 tidak ada pemesanan lagi, bulan ke-6 kebetulan ada pemesanan sebesar 20 kebutuhan bersih sebesar 26, tapi karena kurang persediaannya jadi kita pesan lagi 27 buah. Jadi ketika ditambahkan 27 tambah 12 ini dikurang 26, masih ada persediaan sebesar 18. Untuk bulan 7 dan 8 persediaan tetap 18 karena tidak ada kebutuhan bersih. Untuk jumlah netting sendiri kita tambahkan seluruh kebutuhan bersih, yaitu 7 tambah 30 tambah 26, jadi jumlah nettingnya adalah 63. Untuk kesimpulannya sendiri, jadi terdapat 4 tahapan dalam MRP, yaitu netting, loading, offsetting, dan explosion. Di mana jika ingin melakukan pemesanan yang tepat dengan waktu yang tepat, juga kita harus mengetahui kebutuhan bersih terlebih dahulu atau netting, dengan menggunakan persediaan yang ada dengan kebutuhan kotor. Jadi persediaan yang ada itu kebutuhan kotor itu jadi kebutuhan kotor itu seperti rumusan di A tadi. Nah, kebutuhan kotor itu dikurangkan persediaan untuk kebutuhan bersih atau nettingnya. Selanjutnya, setelah itu barulah kita mencari lot yang tepat sesuai dengan kebutuhan bersihnya, di mana terdapat 4 cara dalam mencari lot, yaitu FOQ, EOQ, load for load, dan FPR. Kemudian kita mencari rencana pemesanan offsetting dengan memperhatikan lead time-nya, dan terakhir kita menentukan explosion untuk memperhitungkan kebutuhan kotor untuk tingkat yang lebih rendah. Baik, itu saja penyampaian jawaban dari saya mengenai soal UTS ERP. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.